Sebelum kita memulai, kita nyeban dulu ya kan guys ya. Di pagi hari ini kita nyeban dulu. Belum mulai mulai. Kita nyeban dulu ya kan guys ya. Oh enak pol. Nikmatnya. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita bersyukur dulu atas kehidupan kita hari ini, karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan segala kelimpahan dan rahmat dan kasih sayangnya, kita diberi waktu dan kebebasan hidup ya kan guys ya. Oke guys, hari ini gue mau membahas sedikit tentang bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber pemula ya kan guys ya. Tapi gue hari ini santai saja ya kan, slow saja. Kita relax saja, gak usah tegang-tegang ya kan guys ya. Kalian bisa nyimak video ini sambil ngopi, sambil makan-makan, sambil menikmati pagi hari Anda yang bahagia dan cerah ini. Karena gue membuat video ini di pagi hari yang sangat berbahagia ya kan ya. Tentunya dengan hati gembira, ceria, lapang, walaupun hidup ini naik turun ya kan guys ya, tapi slow down aja gitu. Karena harus dinikmati aja kan guys ya. Kalian bisa merokok-rokok sambil mendengarkan apa gue bilang ini podcast ya, bukan podcast juga ya kan, cuman kita sedikit sharing-sharing ya kan, bagaimana gue bisa terjun di dunia perkontenan ini ya kan guys ya. Cuman gue sedikit memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber ya kan ya. Memang prosesnya itu gak instan ya kan guys, gak instan, gak bisa Anda mau jadi seorang yang number one tetapi Anda cuman di pikiran saja ya kan. Boleh Anda berpikir tapi harus juga tentunya dengan take actionnya ya kan guys ya. Dan perlu diperhatikan di sini, apapun bidang kalian yang kalian geluti hari ini, fokus dan konsisten lah, itu nomor satu bagi saya. Kalau kalian mempunyai prinsip lain ya bolehlah, tapi fokus dan konsisten dan ulet, tiga hal itu, fokus, konsisten, ulet, insya Allah pasti ada hasilnya ya kan guys. Walaupun hasilnya itu tidak harus sama dengan teman-teman yang lain, karena rezeki kita itu berbeda-beda ya kan, tergantung proses dan perjalanan yang kita tempuh sehari-hari. Yang kalian yang mau bersantai-santai silahkan menikmati pagi hari sambil ngopi, sambil nyeban ya kan. Gue hari ini nyeban nggak di endorse ya kan hari ini gue nyeban Klik ya kan, Klik. Nah, disponsori oleh Kliknya. Kalau yang apa nih, rokok Klik mau masuk sponsornya boleh ya kan kita bisa kerjasama lagi nanti next time ya kan. Jadi di sini kita mau sharing-sharing aja ya kan guys ya, tips-tips bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber pemula ya kan guys ya. Sebenarnya menjadi YouTuber pemula itu gampang ya kan guys ya, gampang. Yang penting kalian harus pede
kuncinya itu pede. Kenapa? Jikalau kalian nggak pede, nggak yakin, malu-malu, kalian setengah-setengah gitu kan. Tetapi menjadi seorang YouTuber itu nggak harus tampil muka wajah seperti ini ya kan, nggak harus ya kan. Kalian kalau bisa ngedit dan sebagainya, kalian bisa memvisualisasikan mungkin latar belakang suara dan sebagainya. Tetapi gaya ciri khas konten saya ini ya bukan seperti itu ya kan. Saya lebih cenderungnya face to face seperti ini, out of the box dan langsung. Tapi yang tips yang pertama dari aku ya, carilah mungkin ide atau konten yang mungkin sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan yang Anda geluti, sesuai dengan Anda yang sukai gitu kan. Karena jikalau Anda menyukainya, itu akan panjang track recordnya ya, panjang banget. Artinya rezeki kalian akan panjang di sana karena kalian tidak melakukannya itu karena terpaksa dan sebagainya, karena kalian suka dengan bidang yang apa yang kalian geluti dan jalani itu. Kalian mencintai sebuah proses, kalian mencintai sebuah pekerjaan kalian, maka kalian akan menikmatinya sendiri. Tetapi di dalam sebuah perjalanan itu ya kadang kita ada rintangan, belokan kiri kanan. Itulah kenapa kuncinya harus fokus dan ulet dan tekun ya kan. Karena banyak di perjalanan itu banyak rintangan yang akan menghalangi Anda, banyak goda-godaan, itulah inilah gitu kan. Tapi kalian ketika fokus mengerjakannya, fokus untuk konsisten, maka kalian akan mencapai sesuatu yang mungkin tidak dicapai oleh teman-teman Anda ya kan. Lihatlah yang mereka-mereka yang mungkin yang mulai start duluan, mereka cenderung kan berhasil di bidang mereka ya kan. Ada yang umur yang mungkin belum dewasa tapi sudah memulai, karena mereka menghilangkan semua suara-suara yang bimbang di dalam lingkungan mereka, dan mereka berhasil. Kuncinya adalah berhasil. Saya juga memulai dari, mau cerita sedikit ya, saya memulai konten itu sebenarnya mulai 2015 ketika YouTube itu baru booming gitu kan. Tetapi namanya kita pemula ya kan, pasti ada aja suara bimbang, dibilang aneh lah, dibilang apalah gitu, pada geje lah dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang pasti akan membuat Anda itu tergoyahkan gitu kan. Mungkin jikala dulu waktu awal-awal konten itu viral juga, cuman viralnya itu yang pertama kali ibaratkannya ketemu itu konten, saya kan buat video dulu tuh. Atta Halilintar mungkin ya baru masih burik-buriknya gitu kan, masih yang apalah gitu kan, masih subscriber hanya ya masih YouTuber pemula lah yang ecek-ecekan gitu kan. Mungkin ya jikalau gue tidak menghiraukan apa kata orang, mungkin ya udah sukses seperti Atta Halilintar juga kan gitu. Ibaratkannya kita ini satu angkatan kemarin itu, cuman gue gagal di ya biasa lah. Really kehidupan itu ya banyak hal yang kita pelajari dari sebuah proses kehidupan. Dari sanalah mungkin ya gue bisa banyak belajar lagi ya kan. It's okay lah, yang kemarin udah kemarin ya kan.
Yang penting kita tatap masa depan aja ya kan, fokus aja ke masa depan kita. Jadi biarkan yang kemarin itulah berlalu udah, karena kita nggak bisa memutar waktu kembali, mengulang kembali ya kan. Jadi ya apapun bidang yang kalian mau ambil ya kan, fokus aja. Pasti ada aja yang cemooh-cemooh, tapi ya mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan ya kan. Ya BA-kan aja. Kalau kata mentor gue dulu ya kan, pasang bukan kaki ya kan, pasang ini, kalau kalian lihat itu apa namanya, kuda ya kan, kuda yang lewat-lewat di pinggir jalan, yang delman ya, delman, that's right. Nah delman itu dia itu kenapa itu bisa jalannya bisa lurus, bisa manut sama pemiliknya, karena dia menggunakan kacamata kuda. Artinya dia fokus dengan apa yang dia kerjakan saja, tidak melihat kiri kanan, sehingga dia apa yang diarahkan oleh mentornya, dia diarahkan oleh sang pemecut kuda itu, dia manut, tidak melihat kiri kanan, padahal di kiri kanannya itu ada mobil, ada kendaraan. Kalau seandainya dia tidak memakai kacamata kuda, ya dia akan terganggu dan sebagainya. Seperti halnya kita ya kan. Nah gitulah sedikit analoginya ya kan. Kita belum masuk nih bicara tentang apa nih menjadi seorang YouTuber tadi. Itu cuman sedikit trik-trik dan analisa aku ya kan, ya apa namanya lah, cerita di balik perjalanan sebuah proses seorang yang menjadi top. Di atas top itu apalagi ya, kalian cari sendiri ya kan. Nah di sini gue sudah merangkum bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber pemula. Jadi simak baik-baik ya, kalau bisa dicatat ya kan. Jadi sini gue mau bacain bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, yang pertama, carilah dulu konten Anda sendiri. Konten Anda itu apa sih? Apa sih yang mau Anda geluti di bidang industri per YouTuber ya. Kalau bahasa artisannya itu apa namanya? Gue lupa ya kan. Pokoknya bahasa YouTube-nya aja gitu kan, jadi YouTuber dan sebagainya. Yang pertama, geluti passion Anda gitu kan. Kalau Anda sukanya game, ya game, geluti terus, geluti. Kan banyak sudah yang contoh-contoh berhasil menjadi seorang gamers dan sebagainya. Dari berawal menjadi seorang gamers, dia menjadi super high top number one di Indonesia. Banyak seperti halnya Reza Arab, Octopian, Gamers Ganteng, Idaman, Fak, Pencipta. Nggak sopan ya kan. Pokoknya gitulah ya kan. Anda juga tahu ya kan. Bahkan saking topnya dia itu menjadi seorang yang mungkin suaranya itu powerful didengar oleh di media. Kalian sudah nonton kan yang kemarin dia seperti apa ya, membuat live streaming itu beberapa minggu atau beberapa, pokoknya 24 jam nonstop dia live streaming. Apapun yang dikatakannya itu orang langsung respect dan langsung merespon gitu kan, karena dia udah suaranya itu sudah powerful, sudah didengar gitu kan, sudah mempunyai power dia itu. Padahal kemarin tuh dia iseng gitu kan, iseng katanya gue mau, orangnya di Jakarta loh, di Jakarta, dia mau patin ikan bakar khas Banjar gitu kan.
Dia iseng, cuman rasa keinginannya aja mau makan ikan bakar. Ternyata besoknya langsung dianterin oleh ownernya langsung, patin ikan bakar 50 kotak bos. Gimana gitu kan, karena dia sudah powerful gitu kan, berawal dari YouTuber ecek-ecek streaming game. Itulah. Nah, sini gue kasih tips. Kalian yang susah bikin konten, bikin ide, apa sih yang mau gue kontenin? Gue bingung katanya. Yang pertama tips dari gue adalah mulai aja dulu ya kan guys ya. Mulai aja dulu. Entah hasilnya itu 10 per minus 1 ya kan. Nggak jadi masalah ya kan. Tidak ada yang sempurna di awal tuh. Ketika kalian sudah memulai, kalian sudah mencapai satu, untuk mencapai step yang akan kalian dari anggaplah saya dari 99 menuju satu, itu kalian sudah mencapai 99 karena kalian sudah memulai ya kan. Jadi kuncinya itu yang pertama pun harus memulai gitu kan. Jadi konsisten dan memulai. Nah, dari tambahan dari sini dari saya, tadi kan ada konsisten, fokus, ulet, tekun, dan berusaha. Dan berdoa juga ya kan, itu penting banget. Dan apa tadi satunya? Memulai ya kan. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus memulai dulu. Kalian gak usah pikir konten apa, jelek lah apalah, semuanya juga jelek di awal. Kayak gaya gue ini seadanya gitu kan. Yang penting kita memulai aja dulu ya kan. Proses memulai itulah yang kadang dilupain sama orang gitu kan. Nah, itu tips dari gue, dicatat ya kawan-kawan. Kira kalian nggak masuk kiri keluar telinga kiri keluar telinga kanan, ibaratnya numpang lewat aja gitu kan. Artinya kalian benar-benar menerapin ilmu yang gue berikan kepada kalian, ilmu pengetahuan yang gue berikan gitu kan, agar gue ibaratkannya dapat amal jariah juga dari hasil gue ngonten ini. Bukan dapat juga dapat ensen, tapi juga dapat hal kebaikan ya kan, karena kita nih di dunia ini harus mencapai dua, sukses di dunia, sukses di akhirat juga. Jadi sesuatu yang kita kerjakan ya, kalau awal dapat dua, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat juga. Jadi itulah gitu kan. Nah, jadi masuk yang kedua. Nah, balik lagi kepada tujuan yang akan kita capai, goals yang kita capai apa sih. Jadi ketika kalian sudah memulai, kalian sudah, ini banyak gue ulang-ulang ya supaya kalian improve dan ingat apa yang gue katakan. Nah, ketika kalian sudah mencapai hal yang paling minimal, memulailah dulu lah. Mulai sedikit Anda belajar berbicara, belajar bagaimana mengimprovisasikan kata-kata. Karena kalian itu harus terbiasa. Dan ini yang kedua ini agak berat ya kan. Tapi ini step yang kedua. Nah, ketika kalian sudah skillnya sudah enak ya kan, sudah berbicaranya sudah lancar, sudah PD-nya high class, top ya kan, dan pakai kacamata kuda tadi itu, dan tentuin tujuan target kalian. Nah, itu tuh tujuan target kalian apa? Tujuan target penonton kalian. Kalian mau target tujuan penonton kalian itu kemana sih arahnya? Ya kan? Itu balik lagi kepada konten kalian itu. Kayak saya, konten cara menjadi YouTuber pemula. Nah, jadi target saya untuk views atau penonton saya yang subscriber
adalah penonton pemula, YouTuber pemula. Jadi sama satu visi, satu misi, satu pemikiran gitu kan. Jadi usahain kalau kalian bikin konten dan sebagainya, jadi hashtagnya itu YouTuber pemula dan sebagainya yang berhubungan dengan sesuai dengan target dan pasar kalian. Jadi ketika orang searching nih, ketika orang searching, kalian video kalian akan mudah ditemukan gitu kan, mudah untuk orang menemukan video-video kalian. Nah, belum lagi kita masuk kepada jam tayang dan sebagainya, tapi nggak usah dipikirin lah itu kan, nggak usah dipikirin, karena kalau konten kalian sesuai dengan target pasar, orang akan subscribe sendiri, walaupun kita nggak usah bilang ini subscribe ya kan, tapi kalian harus subscribe juga sih, bantu gue ya kan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya tetap membuat perencanaan konten. Ya, kalau kalian yang cenderung orang yang suka membuat rencana dulu, berpikir dulu, usahain ya kalian bisa membuat rencana atau planning yang akan kalian buat ini apa gitu kan. Tadi kan sudah membuat ide. Nah, itu masuk ke dalam rencana. Rencana kalian, oh gue mau hari ini akan untuk beberapa hari ke depan untuk buat konten gitu kan. Nah, itu kan sudah masuk ide dan rencana. Itu masuk yang ketiga ya kan. Dan kalau kalian rajin juga, kalian riset lah. Riset, ibaratkannya tuh ya riset. Kalian tahu kan kata-kata riset. Riset itu ya cari tahu dulu lah gitu kan. Apa sih yang kalian mau bikin ini? Ya banyak-banyak nonton-nonton podcast dan sebagainya, atau konten-konten yang berhubungan dengan konten-konten yang akan Anda buat gitu kan. Nah, yang keempat ini adalah membuat channel ya kan. Tapi kayaknya kalian sudah membuat channel ya kan di masing-masing kalian, karena pasti kalian nonton YouTube setiap hari, nonton TikTok dan sebagainya. Nggak mungkin kalian nggak punya channel ya kan. Aneh banget ya kan kalian mau menjadi seorang influencer dan sebagainya, tapi kalian nggak punya channel ya kan. Ya usahain lah buat channel ya kan. Channel kalian ya untuk namanya nama kalian sendiri, atau kalian bikin social branding kalian untuk bikin nama sendiri. Usahain ya bikin nama itu jangan sama, jangan sama gitu kan. Misalnya Atta Halilintar, Atta Halilintar kan sudah ada, Atta Haliling misalnya. Usahain jangan sama, kalian buat nama kalian sendiri, sehingga ketika kalian konsisten membuat nama channel kalian sendiri, itulah yang akan menjadi sebuah peluang emas. Kenapa saya sini bilang peluang emas? Karena di zaman sekarang, ketika kalian sudah mencapai titik di mana kalian sudah dikenal, kalian sudah orang tahu, maka social branding Anda itulah yang akan melekat kepada diri Anda, bahkan melekat di kehidupan Anda. Contohnya, saya mempunyai nama Instagram. Nama Instagram saya itu Ahmad Joy. Nama saya sebenarnya Ahmad ya kan. Cuman kalau di channel saya itu Boy Explore, karena saya mau branding saya sebagai boy yang ekspor gitu kan sebenarnya gitu kan. Cuma next time nanti ya kan. Nah, itu orang-orang memanggil saya karena orang mengenal saya melalui Instagram dan sebagainya. Mereka cenderung bilangnya bukan nama asli saya.
Ahmad dan sebagainya, tetapi menambahkan nama kedua dari sana, Ahmad Joy. Jadi orang-orang yang di sekitar saya yang tahu kepribadian saya, yang mengenal diri saya, mereka cenderung memanggil saya dengan Ahmad Joy karena sosial branding saya, sosial improve saya, sosial di mana saya bersosialisasi di dunia maya dan mereka melihatnya setiap hari anywhere, dan itulah menjadi sebuah mindset mereka bahwa nama saya Ahmad Joy gitu kan. Jadi mereka memanggil saya dengan julukan itu ya kan. Jadi personal branding saya ya di sana ya kan. Dan juga saya sering buat konten ya kan, buat konten ya happy lucu-lucu ya kan, karena target saya ya kan ya menghibur ya kan, entertainment ya kan, entertainment kalau bahasa artisnya ya desperate saya ingat ya kan, entertainment kalau bahasa di dunia TV ya kan dan sebagainya. Nah, dan tips dari saya, dan saya tidak menggunakan ini lagi ya kan, dan mungkin ini terakhir ya kan tips dari saya. Yang sering dikeluh kesahkan oleh teman-teman ini, sudahnya tadi konten ya kan, konten dan sebagainya, ide dan sebagainya. Kalau kalian sudah dapat semuanya itu, yang sering dikeluh kesahkan mereka ini adalah alatnya nggak ada bro, alatnya nggak punya alat, nggak punya HP yang canggih, iPhone dan sebagainya. Bullshit lah semuanya, itu bullshit gitu kan. Di zaman sekarang itu tuh nggak ngaruh gitu kan, nggak ngaruh mau mereknya HP apapun kalian, mau iPhone sekalipun, jikalau kalian nggak bisa menggunakan hal itu, ya wrong, gagal, kalian nggak bisa gitu kan, nggak bisa kalian, artinya nggak ngaruh. Yang penting kalian tadi memulai gitu kan, kalian nggak usah pikirin kayak gue punya laptop ya kan, punya HP, punya mic sendiri ya kan, nggak usah pikirin. Dari awal juga gue ngonten nggak punya HP, cuman HP burik dan sebagainya, nggak punya mic seperti ini, nggak apa-apa, it's okay ya kan, it's okay. Kalian lanjut aja terus, jalan terus hingga akhirnya ibaratkan game itu kalian mempunyai sesuatu yang kalian dapat di perjalanan itu ya kan, kalian bisa petik dan ambil. Nah akhirnya kan kalian punya sendiri HP iPhone, HP mungkin apa nih, mic dan sebagainya, peralatan-peralatan yang mungkin kalian butuhkan, yang kalian perlukan gitu kan. Jadi kalau di awal ini nggak usah pikirin kamera saya burik, saya ini, itu cuman sebatas kalian kreativitas, karena di industri entertainment ini, di industri YouTuber ini, kalian yang nggak punya budget dan sekalipun ya nol budget, minus budget gitu kan, cuman kreativitas sebenarnya. Ketika kalian kreativitas, apapun bisa kalian kerjakan gitu kan. Jadi nggak usah nunggu kalian mempunyai alat yang sempurna. Tapi banyak alat juga kadang nggak terpakai gitu kan. Saya banyak mempunyai alat, tapi nggak terpakai gitu kan. Nah, dari itulah yang mungkin saya paparkan di sini, bahwa alat itu nggak penting-penting banget. Yang penting kalian memulai aja dulu tadi. Ketika kalian mau memulai, itu sudah kalian mencapai 99% menuju tap satu ke tangga pertama kalian. Dari 99 kalian jalan 98, 97, 96, kalian jalan aja terus, jalan, kalian akan sampai di top number one, yang mana kata Om Deddy Kobusier itu, dia seorang pesulap gitu kan, seorang pesulap yang top global lah gitu kan.
terkenal di Indonesia dan di dunia, dan banyak mendapatkan penghargaan juga ya kan. Ketika kalian itu stepnya beda lagi ya kan. Jadi Deddy Kobuser itu sudah top number one, nggak ada lagi yang bisa ngalahin dia. Jadi satu-satunya cara katanya, ya slow down, turun gitu kan, turun, nggak bisa Anda naik terus, nggak bisa, karena Anda sudah number one, top number one. Ketika Anda memaksakannya, toh Anda akan jatuh juga gitu kan, karena masa itu pasti ada waktunya, masa itu pasti ada orangnya. Jadi mau tidak mau Anda harus turun katanya. Shoot, apa yang dia lihat? Dia mencoba skill baru, dia mencoba improvisasi. Muncullah podcast. Akhirnya pun dia naik lagi dengan social branding dia yang baru gitu kan. Dan dia mencapai top global nomor 1 tadi itu sebagai imaginer, sebagai illusioner di dunia illusioner. Dia tetap nomor 1 dan dia berhasil juga mencapai apa yang namanya podcast dan menciptakan podcast. Akhirnya pun orang banyak meniru dia. Karena kenapa? Karena dia mau nurun ke bawah tadi itu, ketika sudah naik nurun lagi gitu kan. Bukan berarti kita nurun itu mengurangi angka kemajuan kita, tidak, tetapi kita memulai hal yang baru, karena pasti ada titik jenuhnya gitu kan. Kalau di dunia kripto itu ya ada naik bangkrut katanya. Bangkrut artinya ketika ada naik, kalau di dunia kripto ya kan, itu kan ada grafiknya tuh, grafiknya naik pasti ada titik jenuhnya, pasti ada akan sideways, pasti akan nurun ya kan, tuh dari harga yang mungkin tinggi turun ke bawah gitu kan. Nah gitulah ya, yang kalian yang sambil-sambil nonton podcast ini sambil makan, sambil game dan sebagainya, ya santai saja ya kan ya. Kita nyeban-nyeban dulu ya kan. Intinya gue ulang lagi ya kan. Intinya kalian memulai aja dulu ya kan. Memulai aja dulu. Apapun bidang yang kalian ingin geluti hari ini, memulai dan fokus dan tekun. Itu nomor 1. Pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Dan percaya, mindset kalian harus bagus dulu juga. Pasti ada hasilnya. Kalau kalian kotori mindset kalian, pemikiran kalian, ya kalian baru memulai aja udah negatif ya kan. Nggak ada yang nonton juga dan sebagainya. Itu kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ya kan. Jadi mindset kalian harus dibenerin juga ya kan. Kalian paksa dari diri kalian untuk berpikiran positif, karena berpikiran positif itu super wow ya kan, akan membuka segala pintu rezeki dari sudut arah manapun ya kan. Oke lah, mungkin sedikit dari karena sudah 33 menit saya menemani Anda di sini, dan kiranya apa yang saya terangkan ini semoga kalian bisa terapin juga, dan jangan lupa subscribe ya kan, karena bantu untuk channel itu untuk grow up lagi ya kan, sehingga memberikan edukasi tentang persoalan YouTube dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi, dan kalian yang mau konsultasi tentang masalah perkontenan ya, untuk konten YouTube pemula dan sebagainya, ya silahkan sharing-sharing di bawah ini. Ya silahkan komen-komen di bawah ini aja, nanti kita buatkan PT-nya, kita buatkan videonya ya kan, untuk menjawab semua pertanyaan kawan-kawan ya kan. Thank you for video hari ini ya.
thank you yang sudah nonton sampai akhir, dan juga jangan skip ya kan, kalian membantu banget lah ya kan, kalian nggak loncat-loncat nontonnya dari awal sampai akhir, kalian membantu banget para kreator pemula ini untuk grow up, karena dengan kalian tidak nonton dari kalian tidak skip video-video ini dari awal sampai akhir, maka kalian juga membantu, sama-sama membantu untuk kita grow up bersama ya kan. Thank you for advertising. Thank you for endless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya kan guys ya. Thank you. Bye bye.